Yang sudah kita ketahui nih sama kalau Insanul ini kan udah nikah siri dengan si Inara Rusli. Nah itu tanggapan dari Bang Milano sendiri gimana Bang? Tentang kejadian. Ya kalau dia mengaku sekarang dia sudah menikah nih antara Insanul dengan Inara, ya boleh-boleh aja. Namanya pengakuan, boleh-boleh aja dong. Kan nggak ada yang melarang. Tapi kalau bagi saya ya, mungkin masyarakat juga agak bertanya juga kalau perkenalannya itu terlalu singkat gitu. Kan dia ini kenal menurut yang berita yang beredar kan tanggal 29 Juli ya. Terus video yang dilaporkan terkait CCTV itu adalah video itu tanggal 8 Agustus. Kemudian Insanul bilang bahwa video yang ada di video itu mereka sudah nikah. Berarti dalam perkenalan seminggu Inara dan Insanul sudah menikah. Nah, ya boleh aja klaim seperti itu dengan adanya surat dia tunjukkan di podcast, ada foto. Tapi kan tidak serta-merta itu membuktikan itu adalah pembenaran. Mesti diperiksa lebih jauh. Kalaupun ada foto pernikahan, kapan fotonya diambil? Di mana tempat pernikahannya? Kan sekarang zamannya udah canggih, semua bisa di cross check. Kalau cuma berdasar surat, semua orang nanti akhirnya, ya kalau orang nggak mau dilaporkan perzinahan atau apa, nanti rame-rame nanti pelaku-pelaku ini akan bikin surat dulu gitu loh. Bikin surat yang ada tanda tangan ustadznya sebagai saksi, itu menjadi legal. Kan itu nggak baik juga ke depannya seperti apa. Oke, kalau dari pihak Tenten sendiri terkait kasus ini itu ada komentar gak sih Bang? Ya, kalau intinya kalau dari Tenten ya dia merasa ya sekarang Inara merasakan apa yang dulu dia rasakan. Karena kan dulu klien saya tuh Tenten itu dituduh kan sebagai selingkuhannya Virgon. Tapi ternyata faktanya apa? Saya bingung juga dia kenapa jadi korban perselingkuhan. Si Inara korban perselingkuhannya dari mana? Dan dituduhnya ke klien kami. Buktinya apa? Dia sudah melakukan permintaan maaf terbuka waktu itu. Tapi kami tidak terima permintaan maaf itu. Hanya sebatas seperti itu. Apa permintaan maafnya terkait apa? Kan nggak disebut sama dia. Dia minta maaf ke klien kami, termasuk pacarnya pada waktu itu. Jadi sampai sekarang proses laporan kita, karena kita merasa terzolimi waktu itu, kita melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kepada laporan itu ditujukan kepada Virgon dan Inara karena tidak ada kaitan sama kita. Dan foto yang di-share itu pada waktu itu yang dipasang di IG-nya dia itu, yang jadi bahan kita melaporkan itu bukan klien saya. Oke, kalau ini tuh berarti bentuk semacam karma gitu ya? Ya ini iya kalau menurut kita ya ini apa yang dulu dia tuduhkan dia sekarang berbalik kepada dia. Ya ini cobaan buat Inara, ujian buat Inara. Ya namanya kita mulai berhijab, mulai melaksanakan ini pasti ada cobaannya. Nah, apa yang dulu dia perbuat dengan klien saya, ya sekarang kembali ke dia. Oke, kalau dari kan enak, maksudnya gini, dia merasakan kan dituduh itu seperti apa sih sekarang? Ini kan masih tuduhan nih. Tuduhan ya. Ya kan? Nah, termasuk ke klien kami juga kan dulu tuduhan yang sampai sebesar itu gitu loh. Makanya yang menderita itu siapa? Keluarga. Ujungnya kan keluarga. Kalau sekarang kayak Inara kan, kenapa Virgon ambil anak-anak untuk sementara? Karena korbannya masih anak-anak. Keluarganya juga. Itulah makanya kita harus hati-hati lah dalam menuduh seseorang. Akhirnya kan jadi ya berbalik sendiri. Benar. Kalau dari abang sendiri nyangka gak sih bang kejadian Inara Rusli ini yang terlibat dugaan perzinahan gitu bang? Maksudnya? Maksudnya dari abang sendiri nyangka gak kalau kejadian ini makin meluas gitu bang? Oh iya udah pastilah. Ini kan sekarang pasti nanti yang akan dipertanyakan oleh saya nggak tahu ya apakah nanti akan melakukan upaya hukum juga nih Inara. Karena menurut saya yang saya dengar terkait masalah CCTV ini yang katanya illegal access. Ya betul bang. Itu nah yang memberi akses untuk kepada Mawa. Siapa sih yang mengirimkan video itu? Nah kan katanya dugaannya adalah Virgon sendiri benar. Kan. Tapi kalau dari sisi saya, kalau memang rumah itu adalah masih rumahnya Virgon juga,
dan apalagi CCTV itu sudah ada lama ya, untuk mantau alasan dengan mantau anaknya atau segala macam, ya bagi saya sebenarnya bukan illegal akses, memang dia punya akses untuk itu. Kalau memang tidak punya akses, tidak diberikan akses, kenapa Virgon masih bisa mengakses, kan gitu. Tapi apalagi kalau memang ternyata CCTV itu apakah memang sudah lama. Inara juga tahu Virgon bisa mengakses. Itu kan mesti inilah. Intinya masih, kalaupun sampai nanti dilaporkan ke polisi atau ini berlanjut ke pihak kepolisian, ya masih ada tahapan-tahapan pemeriksaan yang memperjelas lah posisi dari mana dapat video itu. Video CCTV. Berarti kan banyak nih Bang, beberapa orang yang menyebutkan ini illegal access. Kalau dari Abang itu, ini bukan illegal access ya berarti Bang? Ya gini, menurut saya kalau misalnya Inara sudah tahu bahwa CCTV itu sudah memang bisa diakses sama Virgon dari dulu ya, kan kita bicara dari dulu nih, saat mereka masih bersama, bisa jadi CCTV udah lama kan, dan fungsi CCTV ini adalah dulu itu mungkin untuk mengawasi rumah, mengawasi anak-anak, karena Virgon kan sering keluar kota, kan bisa aja alasan seperti itu kan. Apalagi Inara tahu memang dia bisa mengakses dari dulu bisa mengakses. Kalau dari dulu bisa mengakses, ya nggak bisa dibilang illegal akses dong, karena memang dia tahu CCTV itu ada dan Virgon bisa mengakses kan gitu. Itu tapi kalau memang dari dulu ya, maksudnya memang CCTV itu udah ada dari dulu. Terus misalkan CCTV ini kan tadi Abang bilang illegal access, itu bisa dilaporin balik kan sih Bang? Ya pasti kalau saya sebagai Inara pasti kan akan mempertanyakan bagaimana kan gitu kan. Kalau apalagi sampai melaporkan ya terkait illegal access, bisa mengakses CCTV itu. Tapi itu kembali lagi tadi saya bilang, kalau dilapornya terkait illegal access, memberikan informasi ITE ya ke Virgon, kalau Virgonnya memang dari dulu punya akses untuk mengakses CCTV itu, ya susah juga bagi saya. Kayaknya susah berarti Bang? Ya susah, karena kan berarti kan dia tahu memang Virgon bisa mengakses CCTV itu. Tapi kalau udah dari dulu, tapi kalau dari ternyata baru ya, itu mesti ya penyidik lah yang bisa mengatakan itu nanti illegal access atau tidak. Oke, kalau dari Abang sendiri nih, pernikahan siri sendiri dalam hukum Indonesia itu seperti apa sih Bang? Gambarannya Bang? Menurut saya, pernikahan siri itu tidak diatur di undang-undang kita, pernikahan kita tidak ada mengatur masalah pernikahan siri. Jadi kalau ditanya apakah nikah siri itu boleh, secara undang-undang hukum Indonesia tidak bisa. Tapi karena ini adalah terkait syariat Islam, ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, makanya nanti susahnya itu adalah di penyidik dalam proses laporannya Mawa, karena di satu sisi di hukum kita tidak diakui, nah cuman secara agama kan ini diperbolehkan. Tapi kembali lagi nanti kita lihat syarat-syaratnya, syarat dari pernikahan sirinya sendiri juga terpenuhi apa tidak, ya kan setahu saya ada beberapa pendapat pernikahan siri itu kan harus izin istri atau seperti apa. Nah itu yang mungkin nanti kedepannya penyidik lah yang lebih bisa menggali ini, mungkin dengan pendapat ahli, ahli juga, para kiai seperti apa. Oke, kalau nggak salah itu kemarin saya lihat nih salah satu postingan di Instagram. Ada Abang kalau nggak salah yang di Lambe Tura itu Bang, yang komentari Dr. Richard Bang, yang sama. Nah itu katanya Abang kan Dr. Richard itu kan lebih milih. Iya, kalau saya ya, kalau dugaan saya, kalau kemarin Dr. Richard bilang, saya fair ya, maksudnya tidak akan membela kalau kamu salah, kamu dimarahin. Kalau saya melihatnya maaf Dr. Richard, ini Anda tetap aja masih lebih membelain kayak pihak Inara. Ke pihak Iri. Seolah-olah ini membuang kesalahan ini ke pihak si laki-laki untuk menyelamatkan ya satu pihak ya. Kebetulan yang memang BA-nya Anda kan gitu. BA-nya Dr. Richard. Itu berarti kalau menurut saya, dan ternyata bukan menurut saya doang, pandangan seluruh masyarakat Indonesia juga pada berkomennya seperti itu gitu loh, bahwa memang agak lebih
condong ke ini. Kalau dibilang ini dugaan ya, masih dugaan ya. Kalau dibilang Inara, ini saya merangkum semua netizen lah, pendapat netizen. Kalau dibilang Inara nggak tahu dia masih menikah atau enggak, ya itu masa sih baru kenal udah nikah siri terus nggak dicari tahu dulu bener apa enggak, hanya percaya omongan bahwa sudah talak dua, sudah cerai. Kalau sudah cerai mana bukti cerainya? Kan segampang itu. Mana cerainya mana kan gitu. Kalau ujung-ujung ada nikah siri kan mesti tanda tanya juga kan. Mestinya ya seperti yang selalu Inara gembar-gemborkan ya kan, tidak jauh lah dari apa poligami segala macam. Berarti kalau menurut pandangan abang yang dilakukan oleh Mawa ini yang laporin Inara itu udah bener belum? Sudah tepat. Udah kalau tepat, saya bilang sudah tepat. Cuman memang ya Mawa ya harus hati-hati juga dalam memposting. Karena kan ITE itu kan salah satu pasalnya itu adalah memberikan informasi ya berupa elektronik tanpa hak. Itu hati-hati juga gitu loh. Karena saya nggak tahu apakah catatan dia dengan Inara, apakah catatan dia dengan suaminya itu diposting. Itu kan bisa hati-hati juga gitu loh. Ini bisa jadi bahan juga. Kalau menurut abang nih yang balik lagi ke podcast itu lagi, kan Insanul itu tempat meminta maaf ke Inara ya. Nah itu menurut abang langkah itu tepat apa enggak sih? Kan banyak netizen bilangnya harusnya minta maaf ke istrinya dulu baru ke itu. Ya saya nggak ngerti lah, itu kan kembali lagi ke Insanul juga gitu loh. Ya saya kalau dia bilang cuman minta, mungkin diutamakan ke enggak lah, dari awal juga kan dia juga minta maaf ke Mawa juga. Kalau saya lihat di podcast, kalaupun dia minta maaf ke Inara, ya kita nggak tahu di kondisinya. Insanul ini sekarang bareng-bareng sama si Inara apa enggak? Kan gitu. Apakah mereka masing-masing? Apakah sebenarnya saat ini pun masih bersama-sama, kan bersama terus karena kan katanya udah nikah. Nah, ini jadi susah ya, maksudnya ini bagian dari settingan menyelamatkan diri apa seperti apa, kan susah juga nilainya ya. Masyarakat juga menilainya jadi seperti itu. Kalau dibilang kemarin minta maafnya ke Inara dan terus sampai katanya mau nangis sampai sujud-sujud ke brand itu, aduh itu kayaknya kurang pas lah. Maksudnya karena kok masih mikirin ya masalah kerjaan, malah mau nyelamatin masalah brand lah, kenapa mau diputus kontraknya atau seperti apa. Kayaknya mesti terlepas dari itu dulu lah, ya kan. Ini kan sebenarnya jalan keluarnya adalah simple sebenarnya. Udah minta maaf aja, akuin minta maaf ke Mawa. Yang paling bener itu. Insanul datang ke Mawa, kalau perlu Inara datang juga ke Mawa, minta maaf, udah selesai. Toh Mawa juga katanya yang saya dengar tidak mau melanjutkan juga dengan Insanul kan, ya sudah silakan gitu loh. Habis ini nikahlah secara negara, ini kan secara resmi. Orang Mawanya juga udah ikhlas, gitu loh. Jadi saya bilang nggak usah lah lapor-lapor polisi lagi, ini segala macam. Sebenarnya ya udah, cara yang paling benar, ya udah minta maaf, akuin kesalahan. Selesai. Saya rasa Mawa juga pasti ikhlas. Oke, boleh terakhir bang closing statement dari abang tentang kejadian ini bang? Ya, closing statement saya adalah ini pelajaran bagi semua pihak lah. Ya baik Insanul, buat Inara juga dan Mawa juga. Saya berharap permasalahan ini bisa selesai secara baik-baik. Tidak perlu sampai ini lagi lah, maksudnya rame lagi lah. Ya nggak perlu ada perlaporan polisi, apalagi nanti ada yang dompleng nih. Saya nggak tahu ya kan, Inara nanti ada yang dompleng ya kan, dompleng seolah-olah mau membantu Inara, memberikan masukan pada Inara, apalagi ya mending nggak usah lah. Yang paling benar adalah datang ke Mawa, atau Mawa juga sudah katanya tidak mau lagi melanjutkan dengan hubungan dengan Insanul, ya udah minta maaf, selesai. Minta maaf, datang berdua minta maaf, udah selesai. Saya rasa Mawa pasti akan menerima kok. Feeling saya ya, dengan kondisi yang sekarang dia pasti udahlah, mau apa lagi ya, tinggal proses hukumnya tinggal berjalan seperti apa. Oke.